Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi bertemu di podcast Hirmi Ukmi. Podcast di mana kita bisa mengetahui seluk-beluk soal kampus UNS, soal beasiswa, soal jalur masuk kampus dan lain sebagainya. Nah, kemarin di Hirmi Ukmi yang pertama kita udah tahu soal jalur masuk kampus ya. Ada apa? SNBT, SNBP, dan lain sebagainya. Mandiri kalau di UNS ya, dan Mandiri juga banyak tuh jalur-jalurnya. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan mengetahui beasiswa apa aja sih buat kita selama menjadi mahasiswa. Ada beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari lembaga swasta ya, banyak sekali yang bisa kita ikutin. Nah, jadi kita kedatangan seorang tamu spesial. Tamu spesial jauh dari mana nih? Dari Solo. Dari Solo. Dari Sukoharjo ya. Dari Kalau nggak salah. Sukoharjo, Dari ya. Sukoharjo. Berapa jam itu dari sini? Kira-kira setengah jam. Setengah jam ya. Setengah jam dari Sukoharjo datang ke kampus. Ini kita lagi di mana nih ya? Di depan FSRD. Di FSRD kita. FSRD kita mau diskusi soal beasiswa. Beasiswa apa itu? Penerima beasiswa apa? Unggulan. Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Dari Kemendikdasmen. Kemendikdasmen Ya. sekarang namanya ya. Iya, benar. Siap. Oh ya, sebelumnya namanya siapa? Silakan boleh perkenalan. Halo teman-teman semua, aku Firizky Aditya Mulya, biasa dipanggil Ditya atau Adit juga boleh. Tapi akhir-akhir ini seringnya dipanggil Ditya, jadi kalian bisa panggil aku Ditya. Aku dari program studi informatika angkatan 24 Universitas 11 Maret. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Mas Didia ya. Iya, Ditya. Iya, siap. Oh iya, aku perlu perkenalan gak ini? Oh ya, belum kenal. Oh iya. Iya, oke. Saya sebagai host di sini ya, izin memperkenalkan diri juga. Saya Ferdi Rizkiawan dari Informatika 2022. Berarti cuttingnya Informatika 2022. Kalau asalnya dari Purwokerto. Udah itu ya. Ya udah. Ya, kalau di Zain Ukmi teman-teman semuanya di bidang siar seperti itu. Oke, jadi kita akan bahas banyak banget ya soal Ya. soal beasiswa unggulan ya. Atau mungkin kita bisa juga bahas beasiswa lainnya ya. Iya, benar. Secara umum, tips-tips apalagi nih? Tips, Tips seleksi, seleksi, terus benefit, benefit, oke. banyak. Banyak banget, oke. Apapun itu kita ulik semuanya di sini selama ya kurang lebih setengah jam sejam ya. Ya. Ya kita bahas semaksimal mungkin biar teman-teman semuanya bisa dapat insight yang sangat banyak buat teman-teman soal beasiswa di kampus nih gitu ya. Nah, jadi oke, tadi berarti beasiswa unggulan ya? Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Nah, apa sih beasiswa unggulan? Oke, jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu beasiswa unggulan itu apa sih. Nah, jadi beasiswa unggulan itu adalah pemberian biaya pendidikan atau ya nama lainnya beasiswa lah dari pemerintah Oke. Indonesia. Kalau dulu sebelum Kemendikbud dipecah jadi tiga itu ya dari Kemendikbud, tapi karena sekarang Kemendikbud itu dipecah jadi tiga, ada Kemendikdasmen, Kemendikti dan lain apa ya satu lagi lupa pokoknya. Nah, sekarang beasiswa unggulan itu dipegang oleh Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, siapa aja sih yang bisa daftar beasiswa unggulan itu? Ada mahasiswa semester 1, mahasiswa S1 maksudnya, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 kayak gitu. Untuk garis besarnya sih kayak gitu aja teman-teman. Oke, jadi beasiswa unggulan ini dari pemerintah langsung ya? Ya, berarti dari ya? pemerintah langsung. Dari pemerintah langsung. Terus tadi berarti sekarang gimana tuh? Tadi kan udah dibagi jadi 3 menterian Ya, tuh. ya. Maksudnya yang mana berarti tadi? Maksudnya yang Kemendikdasmen, Dasar dan Kemendikdasmen. Menengah. Iya. Dasar dan menengah. Oke. Sebenarnya agak aneh ya, kenapa nggak di Kementerian Pendidikan Tinggi kan? Oh Iya iya. kan? Nah, Iya. kan Kemendikdasmen Oh iya. kan harusnya dasar dan menengah. Iya, Nah, harusnya tapi itu, SMA ya, SD ya. ya, tapi nggak tahu juga apa Tapi ya, alasannya guys. ya udahlah ya. Ya udahlah. Padahal sebenarnya beasiswa unggulan nggak ada yang buat SMA ya? Iya nggak ada. Nggak ada ya? Eh, Oke. Nggak. Jadi beasiswa unggulan itu bisa didaftar habis lulus SMA atau mahasiswa Oh. baru. Jadi ya hitungannya buat mahasiswa sih sebenarnya iya emang. Oke. Buat mahasiswa baru. Siap. Oh ya, berarti kamu udah dari semester 1 ya? Iya, dari menerima semester beasiswa 1. unggulan. Benar. Oke, sekarang semester 2 ya? Semester 2. Oke, dari semester 1 sekarang semester 2. Berarti udah
dapat banyak benefit lah ya dari Ya sangat membantu sih. sangat Gus. membantu ya. Sangat membantu. Sebagai mahasiswa apa Ya. ngelaju ya? Iya benar. Oh, ngelaju. Bensin boros gitu ya. Bensin, Apalagi ya, tuh? bensin, Jajan. makan, jajan, Wah. ya itu Oke. membantu banget lah. Nah, ngomong soal benefit, berarti apa aja benefitnya nih? Oke, jadi beasiswa unggulan itu mengcover yang pertama UKT atau biaya pendidikan selama 8 semester atau sampai lulus ya kalau nggak nambah semester. Terus yang kedua ada biaya hidup atau uang saku. Berapa Lalu itu kalau boleh tahu? kalau biaya hidup itu 2 juta per bulan. 2 juta per 2 bulan. juta per bulan. Itu dibayarkan setiap Wow. satu semester. Jadi Wow. Oke. jadi setiap satu semester itu nanti ada ini notifikasi dari bank. Iya, Seding 12 juta gitu guys. BRI ya. Wah. Wah. Terus ada tambahan lagi biaya buku itu dapat per semester satu kali juga Ya. sebesar 900.000. Jadi total setiap semester kita dapat 12.900.000 Oh, tadi 900.000 apa? uang buku. Uang buku. Iya. Oh. Beda sama beasiswa BPI. Oh BPI beda. BPI beda. Oh kalau BPI gimana ya? Kalau BPI, ya ini for your information ya teman-teman, kebetulan saya juga penerima beasiswa BPI Ya. dari beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya sama-sama dari pemerintah ya, cuma beda kementerian aja. Ya. Dan ternyata uangnya beda nih. Wah Kalau gimana tuh? dari kita biaya hidupnya cuma 1,4. Wah 1,4. Makanya tadi 2 juta kaget. Nah, kebetulan guys, di Apa itu? tahunku itu dapat 2 juta. Tapi di setahun sebelumnya itu juga dapat 1,4. Gitu. Oh, jadi Nah, jadi termasuknya yang lolos beasiswa unggulan di tahunku itu beruntung banget lah. Beruntung Karena beberapa peraturan yang agak mengikat itu juga dihilangkan dan uangnya ditambahin kayak gitu. oh, Uangnya ditambahin. ya, oke tuh banyak banget sih itu. Kalau BPI apa aja ini ya? Oke, itu tadi 1,4. Ya, 1,4. Kalau kita dikasihnya per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Per 3 bulan. Terus berarti kan tiap 3 bulan dapat 4,2 ya. Ya. Kalau per semester berarti sekitar 8,4. Oh ya. Nah, tapi biaya bukunya tadi 900.000 Ya, per 900 per semester. semester. Kita 5 juta per tahun. 5 juta 5 juta per tahun. Wah. Jadi, Oh ya. ya gitu. Seimbang lah. Iya, kayaknya enggak. Iya, kayaknya. Enggak beda jauh ya kalau dihitung ya. Itu, jadi dikasihnya per tahun. Oh, dikasihnya per. Kalau selain itu lagi apa tadi? Biaya buku, Biaya buku, biaya hidup sama UKT. Udah. UKT, udah. UKT. Biaya bimbingan skripsi ada? Biaya bimbingan Itu nanti kemungkinan ada tapi kayaknya harus request. iya request, Oh, iya, by request. betul. Nggak semuanya langsung dapat gitu. Oh iya, sama. Jadi PBI juga ada bimbingan skripsi apa ya? Bimbingan tesis gitu kan ya. Dengan tesis. Sama kita ada ini sih asuransi kesehatan. Oh, Tapi ini opsional terserah sih. Jadi BPJS Kalau beasiswa unggulan nggak ada. nggak ada. Hanya UKT, biaya hidup, biaya buku. Udah itu aja. Oke, siap. Keren banget, benefitnya banyak banget. Ini termasuk yang bisa ditabung gitu nggak? Nih, kalau dari kamu sendiri selama kuliah. Jujur dari yang awalnya nggak punya duit terus tiba-tiba dapat duit banyak lebih ke ini sih menahan keinginan. Oh, menahan Jadi keinginan. ya pertama kali uangnya cair bolehlah dibeliin apa gitu dulu kan. Tapi semester kedua ini mulai bisa menahan, mulai bisa nabung juga sih. Oke. Gitu. Biaya hidup sempat naik nggak tuh? Gara-gara punya ini, misalnya bukan biaya hidup, kayak gaya hidup. Pengeluaran gaya hidup. Gaya hidup. Ya menurut teori dari emang ini ya besarnya besarnya biaya hidup itu menyesuaikan sama besarnya uang yang kita punya gitu. Oh, iya. Jadi kayak ya mau ditahan pun susah, tapi ya sebenarnya bisa juga. Misalkan nggak punya uang segitu pun masih bisa hidup gitu guys. Tapi karena ada uang segitu ya agak naik lah ya. Iya. Paham. Soalnya juga mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Ya, kebutuhannya banyak. Benar gitu. Oke. Siap. Berarti kita kalau dapat beasiswa termasuk yang dengan uang tersebut kita bisa nabung lah ya. Iya, bisa. Masih bisa nabung lah. Ya? Masih Tergantung bisa. orangnya lah ya. Iya, tergantung. Tapi bisa habis juga ya. Tapi bisa habis juga. Bisa habis juga kalau nggak ngirit. Tergantung. Oke, siap. Itu lumayan itu buat masa depan bisa. Benar. Oke, next.
Tapi dari semua beasiswa nih, kan banyak ada beasiswa unggulan. Kalau aku ada Ya. beasiswa Liga Indonesia, terus dari pemerintah, lain ada lagi nggak ya? Ada. Ada lagi ternyata. Apalagi ya? Pokoknya yang ada dari Kemenak itu ada. Oh iya, Ada juga benar, betul. Beasiswa Indonesia Bangkit kayaknya. Tapi nggak Iya. tahu itu kayaknya yang bisa daftar cuma ini, yang universitas di bawah Kemenak aja sih. Oh iya, Win ya. Win, Oh, kayak oke. gitu-gitu guys. Terus ada lagi tuh apa ya? Dari aduh lupa. Pokoknya dari Kementerian Indonesia tuh ada banyak banget beasiswa. Banyak banget ya. Banyak. Ya ada dari pemerintah, kementerian, habis itu dari lembaga Lembaga swasta ya swasta banyak juga banget. banyak ya. Nah dari semua itu kenapa nih milih beasiswa unggulan? Oh ya, oke. Jadi waktu aku maba dulu itu sebenarnya nggak spesifik pengen lolos beasiswa unggulan gitu ya. Oh, Emang pengen nyoba beasiswa, semua beasiswa aja yang ada. Jadi waktu mahasiswa baru itu aku riset mengenai beasiswa apa aja sih yang bisa didaftar sama mahasiswa baru gitu kan. oke. Nah, kemudian salah satu opsinya adalah beasiswa unggulan yang bisa didaftar sejak semester 1 atau semenjak mahasiswa menjadi mahasiswa baru gitu. Ya. Nah, jadi kan banyak tuh beasiswa-beasiswa yang baru buka minimal semester misalkan semester 4, semester 5 gitu kan. Ya, Nah, tapi betul. untuk beasiswa unggulan ini itu bisa didaftar sejak kalian menjadi mahasiswa baru. Jadi Oke. apa namanya? Kalian udah nggak mikir lagi tuh. Misalkan nanti aku pas jadi mahasiswa uangnya dari mana kayak gitu. Oh, Karena sejak awal pun kalian udah dapat beasiswanya kayak gitu. Nah, oke. kebetulan aku dulu jadi lulus SMA itu aku riset tentang beasiswa apa aja yang bisa didaftar semester 1. Nah, terus beasiswa unggulan itu jadi salah satu opsi. Terus aku coba daftar dan alhamdulillah lolos, diberi kesempatan untuk Alhamdulillah. menerima beasiswa tersebut. Jadi ya gitulah, aku daftar pas masih ke SMA gitu hitungannya guys. Waktu baru aja lulus SMA gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke, berarti waktu itu mindsetnya pokoknya kita kuliah kalau bisa ke cover gitu ya. Ya Nah, benar. daftar manapun oke nggak Ya apa mau daftar gitu. apapun boleh lah. Yang Oh, penting ya bisa bisa. berkuliah dengan tenang gitu. Iya, bisa bantu orang tua juga ya. Ya nggak Tapi membeban. dari orang tua tetap ngasih dana ke kamu nggak? Atau full aku mandiri pengen dari beasiswa aja gitu? Eh, Kalau dari aku sendiri itu aku pengen cuma berasal dari apa sih maksudnya kayak ya aku memanfaatkan sebaik-baiknya uang beasiswa aku dulu, cuman dari Hmm. orang tua juga eh, bilang kalau misalkan kurang nanti bilang aja kayak gitu, jadi Oh, nggak yang apa berhenti gitu sih, enggak. jadi ya dari Ya, merekanya orang tua tetap inisiatif untuk ya memberikan orang tua gitu tetap ya. inisiatif Iya, sih. karena itu memang tanggung jawab juga ya Ya kan. benar. Tapi dari aku kayak ya udah dapat uang segitu, Oke, kayak sebisa mungkin nggak minta lagi lah. oke, oke. Oke, oke. Nah, itu tadi kita soal beasiswa unggulan ya. Ya. Nah, berarti setelah kamu keterima, Hmm. menurut kamu yang bikin beda tuh apa? Beasiswa unggulan dengan beasiswa lain? Apakah dia hanya memberikan uang aja, Hmm. atau dia juga ngasih semacam apa nih? Mungkin acara, Oh misal ya. agenda-agenda seminar supaya kita tetap apa nih? Dapat skill baru. Ya Nah, benar. misalkan Oke. gitu. Jadi Gimana? kalau di beasiswa unggulan itu selain kita dapat duit ya, duit kuliah, duit hidup, duit buku juga, kita kebetulan forumnya cukup aktif, Oh baik iya. itu forum nasional maupun forum yang ada di kampus. Jadi Hah? dengan adanya forum tersebut, benefit kita tuh jadi nambah, kayak kita jadi punya networking yang kan penerima beasiswa unggulan itu kan juga rata-rata dari yang aku kenal tuh mereka kayak mahasiswa top tier kayak yang punya Oh, banyak prestasi lah, yang iya udah betul. punya udah nerbitin banyak jurnal, Hmm. fokus lah dan lain-lain, kayak mereka udah jadi pembicara di banyak acara. Jadi selain kita dapat duitnya, kita juga dapat benefit networking itu tadi, Oh, dan juga networking. dari apa namanya penyelenggara beasiswa unggulan itu mereka sering ngadain kayak pelatihan gitu, kayak Oh iya. seminggu yang lalu tuh kami penerima beasiswa unggulan UNS tuh diundang untuk menghadiri pelatihan kepenulisan. Jadi ya Oh, itulah salah satu benefit, bukan salah satu ding, banyak benefit yang bisa diambil dari beasiswa unggulan selain dari ya. uangnya gitu guys.
Oke, berarti networking sama networking tadi sama pelatihan juga, pelatihan ya. terus ya itu aja sih. Itu. Ya nggak itu aja, itu udah termasuk Itu banyak nih, itu banget ya, banyak banget sih, banyak banyak banget banget. itu. Nah kalau BPI nggak ada tuh kayak Oh, BPI nggak pelatihan ada. tuh nggak ada. Networking Oh, pun nggak, kayaknya nggak seaktif unggulan deh. oh, Bro coba kasih tahu siapa orang paling hebat yang pernah kamu temuin dari beasiswa unggulan. orang paling hebat. Sebenarnya semuanya hebat ya, guys. Oh, Kayak insya Allah. semua orang itu punya keunggulannya masing-masing. Kayak waktu kita ngobrol sama mereka tuh kita jadi tahu, oh, jadi ini alasan mereka dapat beasiswa gitu. Kayak Oh, misalkan aku ngobrol sama Mbak ini, ternyata dia waktu aku cek Instagramnya udah jadi speaker di ratusan acara gitu, udah oh, nge-MC di ratusan acara. ya, ya, ya. Terus waktu aku cek Instagramnya Mas ini, ternyata dia udah menang lomba internasional lah, menang lomba Oh, esai banyak banget. Terus pokoknya masing-masing di antara mereka itu punya keunggulannya unggulannya masing-masing tuh lah. masing-masing ya. Yang kalau kita ngobrol tuh ya tadi, oh jadi ini alasan mereka dapat beasiswanya kayak gitu. Jadi masuk akal ya. Nah, masuk akal ya. gitu ya. Tapi kamunya nggak insecure kan? Aman ya? Ya dibilang gak insecure sih, lebih ke ini sih. Kapan ya aku bisa kayak gitu Oh, ya, kayak gitu sih. bisa pasti. Jadiin motivasi. Oh, jadi Nah, motivasi. jadiin motivasi. Bagus, bagus, bagus. Siap. Oke. Nah, berarti tadi beasiswa unggulan ini kan termasuk yang sulit ya, berarti ya. Tadi kan isinya orang-orang besar ya, orang-orang keren ya. Termasuk sulit lah. Dan kayaknya cukup mentereng di dunia perbeasiswaan nih. Kayaknya Iya, unggulan benar. paling diincar sama mahasiswa lah ya. Langkah-langkah, bukan langkah-langkah. Seleksinya dulu nih. Oh, Apa aja sih seleksi. seleksinya? Oke. Jadi seleksi beasiswa unggulan itu dibagi jadi dua tahap. Dua tah. Dua tahap itu yang pertama ada seleksi administrasi dan esai. Terus yang kedua ada seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi administrasi dan esai itu nanti biasalah ya kayak beasiswa-beasiswa lain. Kayak ada, kan aku dulu daftar waktu masih mahasiswa baru nih. Jadi belum menempuh kuliah sama sekali. Jadi aku dulu masih pakai transkrip nilai SMA. Oke. Terus juga ada, kalau yang agak khusus itu kita perlu ini sih, sertifikat UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi kayak TOEFL-nya bahasa Indonesia gitu, guys. Oh, ada. Ada. Jadi itu tesnya di website UKBI resmi. Nah, Kayak tes UN bahasa Indonesia atau gimana itu? kayak SNBT literasi bahasa Indonesia, tapi levelnya bukan lebih, di bawah malahan. Oh, di bawah mah. Untuk kita yang native speaker bahasa Indonesia sih gampang aja, kayak nggak perlu persiapan pun. Kalau misalkan emang paham lah kayak cara nulis, cara baca gitu ya, harusnya langsung lolos dengan mudah. Karena emang persyaratannya itu nilainya cuma level madya. Jadi UKB itu juga kayak TOEFL yang ada level-levelnya kayak gitu kan. Nah, level madya itu ya level rata-rata lah. Iya. Nah, jadi selama nilai kita itu di level madya itu udah cukup untuk mendaftar beasiswa unggulan. Nah, terus ada berkas lain lagi nih, aku izin baca ya, guys. Oke, boleh. Bentar. Banyak berarti ya? Banyak, cuman masih banyak beasiswa yang memerlukan berkas lebih banyak. Oh. Jadi mungkin untuk yang belum pernah daftar beasiswa lain, melihat persyaratan beasiswa unggulan ini kayak banyak banget gitu, merepotkan. Tapi waktu mungkin udah pernah nyoba beasiswa lain, mungkin beasiswa pertukaran pelajar kayak, atau beasiswa yang keluar negeri, itu persyaratannya jauh lebih susah. Jadi dan itu lebih maksudnya penting ya? Ini termasuknya ya banyak, cuman nggak terlalu ya. Yang pertama itu ada ini, diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi. Nah, kalau kamu apa nih? Nah, ini aku jelasin dulu. Oh, ya. Diutamakan itu, nah ini juga ya? Banyak yang nanya ke aku, guys, kayak harus punya prestasi kah, bla 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 bla. Nah, karena di buku panduannya itu mereka menulisnya diutamakan. Jadi sebenarnya itu nggak wajib banget, tapi diutamakan. Jadi untuk kalian yang punya prestasi nih, jangan sampai ngelewatin kesempatan ini buat daftar beasiswa unggulan kayak gitu. Nah, kalau aku dulu kebetulan karena aku suka nulis, jadi prestasiku di bidang kepenulisan itu, kayak nulis puisi lah, lomba esai lah kayak gitu. Walaupun emang nggak terlalu besar banget, guys, tapi alhamdulillah
waktu itu cukup untuk bawa aku jadi penerima beasiswa unggulan kayak gitu. Terus yang sekarang nulis coding ya? ya sekarang nulis coding ya sama-sama nulis kan, sama-sama nulis. Cuman yang dulu nulis biar tenang, sekarang nulis biar stres. Waduh. Ya, Terus yang kedua mendapatkan rekomendasi minimal dari guru BK kalau pas kalau masih mahasiswa baru. Kalau yang mahasiswa ongoing itu kalian bisa minta ke pembimbing akademik ataupun dosen yang deket sama kalian lah gitu. Kalau aku dulu kebetulan karena aku masih SMA dulu, jadi aku minta ke guru mata pelajaran sejarah waktu itu yang paling deket lah. Karena beliau juga jadi pembimbing aku lomba-lomba kayak gitu. Jadi aku minta rekomendasi ke beliau, terus beliau ngasih, dan ya pokoknya kayak gitu. Dan untuk surat rekomendasi itu nggak harus cuma satu, bisa 2 atau lebih, tapi aku dulu kebetulan cuma 1, guys. Oke. Terus yang ketiga itu apa lagi ya? Oh ya, sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi salah satu persyaratannya itu melampirkan letter of acceptance. Jadi kalian harus sudah diterima dulu di sebuah universitas, baru kalian bisa mendaftar beasiswa unggulan. Oke. Nah, lalu apa lagi? Bentar. Oh ya, untuk yang mahasiswa ongoing itu memerlukan surat keterangan aktif kuliah, itu bisa minta aja di admin, itu udah ada template-nya. Lalu untuk admin prodi ya? Ya, admin prodi itu udah cukup lah. Terus untuk mahasiswa ongoing juga harus melampirkan KHS. Ini sebagai pengganti transkrip nilai tadi. Kalau kan pakai transkrip nilai. Kalau yang mahasiswa ongoing pakainya KHS terakhir lah. Gitu. Lalu udah yang terakhir seleksi esai. Jadi untuk esai ini biasanya apa nih topiknya? Nah, untuk esai ini temanya tiap tahun ganti-ganti. Oke. Ya, ganti-ganti. Cuman 2 tahun terakhir itu 2 tahun yang lalu esainya itu tentang rencana pasca studi. Rencana pasca studi. Ya, jadi kita mau ngapain habis menempuh perkuliahan ini tuh, kita mau ngapain. Nah, terus untuk di tahunku itu temanya menjadi karya hebat yang udah dibuat yang berkontribusi untuk Indonesia. Jadi lebih ke, kan kalau yang 2 tahun yang lalu itu orientasinya ke masa depan, kayak rencana pasca studi gitu. Nah, tapi kalau di tahunku orientasinya ke masa lalu. Jadi karya apa aja sih yang udah pernah kita bikin kayak gitu. Nah, itu setiap tahun beda-beda, cuman kira-kira isinya hampir sama lah. Untuk cuma menyesuaikan temanya aja. Jadi di esai itu ya pokoknya kayak gitu aja, guys. Oke. Berarti satu aja esainya. Satu aja esai. Pertanyaan tentang masa lalu, pencapaian kita. Iya, pencapaian. Tapi jangan lupa juga di situ kalian harus mention minat kalian, terus juga pokoknya karya yang udah kalian bikin itu dicari, ditelaah maknanya buat Indonesia juga, karena ya seperti yang kita tahu ini beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi ya kalian harus mencari makna dari karya kalian itu kira-kira berdampak apa sih buat Indonesia kayak gitu. Terus juga ada lagi, pokoknya seperti format esai beasiswa yang lain, kalau kalian harus memperkenalkan diri, kalian harus nulis nih kira-kira kalian itu apa yang membedakan kalian dari pendaftar yang lain gitulah. Kalian harus mention itu di esainya gitu. Oke. Berarti banyak banget yang dipersiapin ya. Dari tadi administrasi, esai. Itu terus, 1 tahap atau 2 tahap itu? Itu 1 tahap, administrasi dan esai. Itu langsung wawancara terakhir. Ya, jadi kalau kita kalau kan itu ada pengumuman dulu. Kalau kita lolos seleksi tahap 1, baru kita ke seleksi tahap 2, yaitu wawancara kayak gitu. Wawancara. Oke. Siap. Berarti tadi administrasi, esai dan wawancara. Esainya tadi berapa kata itu? 500. Minimal 1000, maksimal 1500 kata. Maksimal 1500. Oke. Kalau boleh diceritain nggak, kamu tadi esai tentang apa tuh? Oh ya. Jadi esaiku dulu itu pokoknya formatnya, aku dulu ngikutin ini guys, tutorial di TikTok. Jadi kalian juga bisa nyoba, ya benar. Jadi formatnya itu ada ini. Yang pertama pasti kalian nentuin dulu kira-kira kalian itu
karya apa yang udah pernah kalian buat. Nah, terus karyanya itu dihubungin nih sama kira-kira problem yang masih ada di Indonesia itu ada apa aja gitu. Kalau aku dulu kebetulan ngangkat tema literasi, jadi kayak aku waktu awal paragraf itu aku langsung nyajiin data jebret kayak literasi Indonesia itu masih rendah gitulah. Iya. Nah, sebenarnya ada banyak cara buat memulai esai, cuman kayak kan banyak yang pakai quotes lah atau pakai pokoknya banyak. Cuman aku dulu milih untuk langsung nyajiin data aja, kayak langsung aku kasih hasil PISA Indonesia yang masih di bawah lah kayak gitu. Lalu aku sajiin ini kira-kira apa aja sih yang bikin literasi Indonesia tuh masih di bawah gitu. Aku sajiin apa penyebab-penyebabnya. Nah, baru aku masuk ke perkenalan kayak perkenalkan di sini aku Rizky Aditya Mulya, mahasiswa baru prodi bla 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 bla, dan saya berkomitmen untuk memajukan literasi di Indonesia. Nah, terus baru tuh disajiin kira-kira ya sebelum inovasi kalian pastinya harus mention karena temanya itu karya sebelumnya yang udah pernah dibuat. Jadi kira-kira untuk tujuan komitmen kalian itu apa aja sih yang udah kalian perbuat gitu. Kayak aku dulu kebetulan aku udah alhamdulillah bisa konsisten buat nulis artikel di media online. Jadi aku juga mention itu waktu di esaiku. Nah, di situ aku kata-katanya sih menyumbangkan bahan bacaan lah untuk masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadi walaupun sedikit udah ikut andil dalam upaya memajukan literasi Indonesia kayak gitu. Nah, baru habis itu kita juga kita juga ngejelasin kira-kira kan karya yang sebelumnya dibuat udah ditulis nih. Nah, jadi sekarang kita ke masa depan, kira-kira mau ada inovasi apa sih buat mewujudkan komitmennya tadi. Kalau aku dulu, karena aku sekarang kuliah di prodi informatika, jadi aku menciptakan inovasi yang linear dengan prodiku yang aku ambil sekarang kayak gitu. Yaitu apa itu? Yaitu adalah, nah jadi di luar negeri itu ada namanya Little Free Library. Nah, jadi seperti namanya perpustakaan mini lah, perpustakaan mini yang gratis. Jadi itu bisa diakses semua orang. Nah, tugasnya seorang mahasiswa informatika di situ itu adalah menciptakan website. Websitenya itu seperti e-commerce, cuman untuk jual beli perpustakaan. Nah, kan belum ada kan itu di Indonesia. Iya, belum ada. Nah, jadi perpustakaan yang bisa diperjualbelikan di website tersebut itu tuh perpustakaan mini. Jadi kayak kalau kalian tahu rumah burung dara yang cuma kecil kayak gitu, nah di luar negeri itu udah banyak kayak gitu, yang isinya adalah buku-buku yang bisa yang semua orang bisa menyumbang dan semua orang bisa meminjam kayak gitu. Jadi waktu aku riset dulu, salah satu penyebab kurangnya literasi di Indonesia itu karena akses buku yang terbatas. Jadi diharapkan dengan adanya website tersebut, itu orang-orang yang peduli akan literasi bisa kayak, oh aku pengen nih membangun perpustakaan di depan rumahku gitu. Nah, tinggal order aja di website tersebut, kayak nanti ya langsung dikirim kayak sebuah perpustakaan mini kayak gitu. Nah, nanti di perpustakaan mininya nanti itu kayak dikasih apa namanya? Pokoknya itu terintegrasi di websitenya, kayak pengguna itu bisa mencari nih kira-kira perpustakaan di wilayah ini tuh di mana aja kayak gitu. Jadi diusahakan inovasinya itu yang linear dengan program studi yang diambil sekarang kayak gitu. Oke. Tadi berarti esai. Kalau wawancara bisa nge-spill sedikit nggak nih soal wawancara? Jadi wawancara, sejujurnya aku dulu ini guys, salah strategi waktu wawancara. Nah, jadi sebelum mendaftar beasiswa unggulan itu waktu SMA aku pernah daftar beasiswa pertukaran pelajar, program pertukaran pelajar gitu. Nah, alhamdulillah dulu juga sampai tahap wawancara. Tapi di tahap wawancara tersebut aku cuma ditanyain perihal esai yang kutulis gitu. Nah, jadi sehari sebelum wawancara beasiswa unggulan, aku cuma mempersiapkan pertanyaan yang berasal dari esai. Kayak aku nulis pertanyaan yang dari esai. Nah, ternyata pas hari H waktu wawancara beasiswa unggulan, ternyata esaiku nggak di-mention sama sekali. Jadi kayak pertanyaannya itu pisahlah dari esainya. Jadi pertanyaan itu seputar
yang pertama pastinya kalian disuruh perkenalan dulu, terus juga analisis SWOT juga. Kayak kira-kira kelebihanmu dibanding pendaftar yang lain itu apa aja sih? Terus juga kira-kira kekuranganmu itu apa aja? Terus yang ngebedain kamu sama pendaftar lain apa? Terus juga kamu disuruh nyebutin minatmu juga. Tapi yang paling mendominasi pertanyaannya waktu itu adalah goalsmu ke depan itu kamu pengen ngapain kayak gitu. Jadi pokoknya itu waktu wawancara aku dulu itu ditanyain spesifik banget kayak misalkan kamu pengen S2, kamu pengen S2 di mana, karena apa kamu pengen S2 di situ. Terus misalkan kerja, kamu pengen kerja di mana dan kenapa kamu pengen kerja di situ dan kira-kira kontribusimu ke depan buat Indonesia tuh apa aja kayak gitu. Oh, banyak banget berarti yang perlu disiapin ya. Iya, Tapi akhirnya kira-kira kamu kayak gitu. gimana? Kan tadi persiapannya salah persiapan. Akhirnya bisa jawab ya, Bro? Tetap bisa jawab. Dengan improvisasi sih ya bisa Improvisasi. jawab sih. Cuman pada pas waktu wawancaranya selesai itu kayak ya khawatir Aduh, khawatir khawatir pasti ya? karena yang melenceng banget dari apa yang aku persiapkan. Iya. Jadi aku rasa waktu itu nggak maksimal, tapi ternyata alhamdulillah masih Lolos bisa ya. buat aku lolos besok bulan. Oke. Oke, siap. Berarti oke. Siap. Nah, di antara dua tadi tuh dari apa? Berarti kalau administrasi mah administrasi aja. Ya Lewat lah. administrasi, oke. Dari esai sama wawancara, menurutmu mana yang paling susah? Lebih susah yang mana? Yang paling susah wawancara. Wawancara. Karena itu tricky banget. Jadi kebetulan aku ada teman yang daftar beasiswa unggulan juga bareng sama aku. Nah itu karena siapa yang wawancara itu wawancara kita itu beda sama siapa yang wawancara orang lain gitu. Jadi kayak apa namanya penilaian orang yang berbeda itu pasti nggak beda juga. Nah jadi lebih ke itu sih banyak faktor yang mempengaruhi Ada di faktor seleksi hoki wawancara. juga ya? Ya ada faktor keberuntungan juga, ada juga ya? banyak banget itu. Terus faktor mungkin pewawancaranya lagi nggak mood atau lagi sensitif itu juga bisa. Terus pokoknya ada wawancara yang strict banget lah. Ada yang cuma kayak ngobrol biasa itu juga ada. Kayak dari teman-temanku tuh ada yang bener-bener kayak apa namanya lagi sidang gitu, kayak bener-bener tegang. Sementara aku waktu itu alhamdulillah ketemu wawancara yang santai, yang bisa ngobrol santai kayak gitu. Jadi itu ya itulah Enak ya. Beruntungnya di situ. Beruntungnya di situ. Oke. Dan tadi meskipun kamu belum mempersiapkan, ternyata kamu bisa improvisasi ya. Berarti sebelumnya kamu juga udah pernah mikirin lah ya soal kontribusi kamu, soal ke depan mau ngapain. Untungnya kamu udah pernah mikirin itu ya. Untungnya udah pernah mikirin itu. Kalau belum pernah mikirin mungkin blank ya. Ya mungkin blank, mungkin nggak bisa jawab. Oke. Nah, berarti kau bisakah berikan tips and trick persiapannya nih? Mulai dari esainya. Kalau kita bikin enggak, bahkan di administrasi mungkin perlu kita siapin juga karena kan kita harus sampai prestasi. Iya, benar. Kita harus ada kontribusi di belakang. Benar. Nah, tips and trick dari kamu apa aja itu? Semuanya. Jadi tips and triknya yang pasti kalau kalian mau mendaftar beasiswa unggulan, kalian harus baca buku panduannya dengan baik dan kalian harus cermati, kalian harus tahu kira-kira apakah tujuan dari beasiswa unggulan itu selaras dengan tujuanmu ke depannya, dan kalau misalkan masih agak ada perbedaan pun kalian harus menyesuaikan atau menyelaraskan tujuan kalian gitu. Lalu pokoknya persiapkan seleksi administrasi sebaik mungkin. Kalau kalian sekarang masih SMA juga perbanyak prestasi kalian atau misalkan perbanyak pengabdian kalian ke masyarakat supaya nanti bisa ditulis di esai. Lalu apalagi ya yang nggak kalah penting itu OKBI, karena beberapa orang juga kayak tanggalnya kelewatan karena sertifikat OKBI itu baru bisa keluar seminggu setelah tes. Dan kalau kalian nilainya nggak bisa mencukupi, kalian harus ngulangin dan nunggu 2 minggu. Jadi banyak teman-temanku waktu itu yang nggak sempet tes UKBI yang akhirnya nggak bisa daftar beasiswa unggulan. Gitu. Terus untuk esai, nah esai ini kalau tips dari aku adalah kalian harus menyajikan esai yang unik. Jadi jangan esai template kayak orang lain karena pasti penyeleksi itu juga capek kan kalau misalkan baca esai yang sama terus menerus gitu. Jadi usahakan esai kalian itu punya keunikan. Kalau aku dulu uniknya itu
aku pengen nyajiin esaiku itu kayak aku nyajiin puisi. Jadi kayak ada beberapa kalimat yang aku bikin berrima gitu. Kayak belakangnya H, terus ini H lagi. Jadi dengan begitu menurut aku pribadi bisa dibaca dengan lebih baik, bisa diserap dengan lebih baik oleh pembacanya kayak gitu. Jadi untuk tips pribadi dari aku sih, kalian harus ini sih, esai kalian itu harus unik dan usahakan berbeda dari yang lain. Terus untuk tips wawancara, tips dari aku, kalian harus pahamin goals kalian dari sekarang. Kayak kalian harus tahu tujuan kalian ke depannya itu mau ngapain, kayak gitu sih kira-kira. Oke. Itu tadi tipsnya ya. Ya, itu tadi tipsnya. Itu mantap, keren banget. Jangan lupa diikutin teman-teman semuanya. Berarti ada nggak hal-hal yang perlu dihindari juga? Hal-hal yang perlu dihindari sih, Gak persiapan ya? iya sih, nggak persiapan sih. Itu ya, ini kalian cuma bisa daftar di 2 tahun aja guys. Jadi di semester 1 dan semester 3 masa perkuliahan. Jadi jangan sia-siakan lah kesempatan ini dengan kalian nggak mempersiapkan dengan baik kayak gitu. Oke, siap. Kalau kamu sendiri ada ini gak sih kayak amalan khusus sebelum daftar atau sebelum sama proses seleksi mungkin? Ada nggak itu? Amalan khusus sih ini sih, banyak minta doa ke orang tua. Jadi karena doa restu penting. Iya, doa dan restu dari ayah ibu itu penting banget, karena menurutku usaha yang aku lakuin itu cuma 10%, sisanya ya jalur langit gitu. Aku nggak tahu itu dari mana dan karena apa, aku nggak tahu. Jadi doa dari orang tua, doa kalian sendiri itu penting banget, dan kalian nggak bisa cuma mengandalkan prestasi kalian lah, nggak bisa cuma mengandalkan usaha kalian, tapi andalkan Allah gitu. Andalkan Allah. Ya, andalkan Allah. Siap. Berarti perbanyak ibadah, perbanyak berdoa, dan doa restu sangat penting teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau dapat beasiswa, itu yang harus dilakuin. 10% aja usahanya ya. Iya, usahanya 10%, sisanya kita serahin ke Allah. 90% Allah. Siap. Oke. Kayaknya itu yang perlu kita ulik-ulik soal beasiswa unggulan. Dari kamu sendiri ada closing statement untuk pemirsa kita di rumah? Closing statement. Waduh, nggak nyampe. Mungkin berupa tips and trick lagi juga nggak apa-apa. Jadi untuk bisa dapat beasiswa itu tentunya kalian harus mempunyai persiapan yang matang ya. Dan beasiswa itu nggak selalu kesempatan untuk mendaftar dan menerima beasiswa itu nggak selalu datang. Walaupun ada banyak banget beasiswa di luar sana, tapi ya nggak semuanya bisa inilah kalian daftar gitu, dan nggak semuanya jelek lagi. Ntar cut ulangin. Jadi sebagai mahasiswa ya guys, beasiswa itu bisa jadi life change, kayak momen perubahan. Ya, momen perubahan lah, kayak dari saat kalian sebelum dapat beasiswa terus kemudian kalian dapat beasiswa tuh perubahannya akan sangat terlihat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan waktu kalian masih jadi mahasiswa, karena banyak sekali beasiswa di luar sana yang bisa kalian coba. Dan kalau mencoba mendaftar pun maksimalkan proses seleksinya, pendaftarannya, pokoknya persiapkan dengan baik, jangan sampai ada penyesalan. Dan udah banyak sekali tips and trick juga, cara-cara di luar sana gimana caranya biar lolos beasiswa. Jangan males buat riset, jangan males buat nyari. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan yang ada kayak gitu. Oke, siap. Tadi itu ya. Nah, emang kalau misalkan kita nih udah mencoba beasiswa unggulan, sebenarnya beasiswa apa aja nih yang bisa? Jadi banyak banget guys. Kalau misalkan kalian gak lolos beasiswa unggulan pun, kalian masih bisa mendaftar banyak beasiswa lain dari kementerian lain, dari baik dari pemerintah maupun dari lembaga swasta pun juga ada banyak sekali. Jadi jangan sampai berputus asa, terus cari sampai dapat. Pokoknya yang penting kalian mempersiapkan dengan baik, dan pasti nasib baik itu akan menghampiri kalian gitu, cepat atau lambat. Masya Allah, siap. Suhu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak podcast kita Hirmi Ukmi episode 2 terkait beasiswa ini. Beasiswa unggulan sangat menarik ya. Terima kasih ya Didia atas insight yang sangat menarik tadi.
mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di podcast hari ini. Berarti udah berapa menit? Kayaknya setengah jam lebih Ya, ada ya setengah jam kita. lebih ini. Ya, ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.